Nih guys, ini sudah ketemu 13,6. Tadi itu harusnya 14,2 teman-teman. Cuma tadi siang ini kan di rumahnya mertuaku, kita ada urusan di sini dan anakku tuh rewel teman-teman, panas banget. Jadi mereka tuh hampir 2 jam idle di posisi ini. Ini kan ruang ini gitu ya guys ya, garasinya cukup besar. Bukan garasi, ini kayak halaman punyanya mertuaku guys. Nah jadi mereka itu di kepanasan, dia nyalain AC full 2 jam. Dari jam 2 lebih sampai jam setengah 4 kurang teman-teman. Akhirnya turun lagi jadi 13,6. Terus dari kita dari sini keluar bentar dekat kuburan, ya ada acara sembahyang juga. Terus kembali lagi, ini juga idle sudah sekitar 20 menitan, turun lagi ke 13,6 nih anakku karena tidur. Yang lain masih di halaman belakang, masih ngurusi hal-hal yang lain teman-teman. Ya ini tadi kalau nggak idle lama tuh masih tembus 114 guys. Oke, paling nggak aku update aja ya teman-teman tahu ya. Oke guys, kita nganggur nih sama istriku, cuci mobil aja lah dekat rumah ini teman-teman. Gak termasuk murah nih guys, yang dulu pernah buat konten. Ini berapa nih? 85.000 cuma luarnya, saya dia full mesin kayak gini teman-teman ya. Ini udah nunggu 15 menit di depan, berhenti idle, jadi turun terus untuk after resetnya, untuk MID nya, average konsumsinya semakin turun 13,4. Dan nanti kita bakal ke Ijen guys, kayaknya ada bisa ke Ijen kayaknya, tapi nggak tahu lagi guys ya, lihat nanti lagi aja. Oke. Kapan lalu dicuci di sini kita pasti pakai Pajero ya, ada sunroofnya, bisa lihat ya teman-teman ya. Memang nice to have ya, kalau sunroof itu ya ada penting nggak penting lah teman-teman ya. Guys kayak gitu guys. Ini enaknya kalau yang cuci kayak gini, bukannya kayak di Surabaya yang pakai cepak-cepok ada kayak alatnya, itu buat ngeset teman-teman. Tapi kalau yang gini dia itu pure cuma tekanan air sama pakai hair dryer, itu jauh lebih aman sih teman-teman. Yang penting ya finishingnya juga nggak boleh pakai anebo ya teman-teman ya. Tuh guys, ini nyenengin anak-anak sekalian nyenengin mobilnya teman, kotor banget soalnya dari awal. Oke guys, kita ikuti dulu aja ya. Ini guys, kita pulang dari Banyuwangi. Sorry ya nggak terlalu banyak buat konten. Kalau tanya lo kok katanya ke Ijen, enggak guys, kemarin nggak jadi. Jadi kita cuma di bawahnya Ijen sedikit. Jadi aku nggak buat konten lah teman-teman, karena kemarin juga sama mertuaku di mobil, nggak enak, nggak fokus jadinya. Jadi ya udah nggak jadi ke Ijen soalnya. Oke, ini 12,8 teman-teman ya, 363. Nanti kalau ada di Jember aja lah kita isi bensin sekalian. Kalau teman-teman tanya kok jadi 12,8, yes, karena di rumah ini manasi mobil aja bisa 30 menit, kemarin kelupaan. Terus anakku juga sering idle di mobil 1 jam, setengah jam gitu, lama, cukup lama. Terus banyak anggurnya teman-teman. Kemarin juga cuci mobil yang lihat story di IG ku itu kayak mesin di Rego Jampi, itu nunggunya 40 menit ya, nunggunya lama banget. Ini juga idle mesinnya, jadi dia turun terus teman-teman. Tapi so far masih oke lah, makanya kita nanti tes lah ya sampai di Jember. Ini OTW dulu teman-teman. Dan karena aku mau ketemu beberapa orang kerjaan di Tretes teman-teman. Oke, jadi kita kayak nginep di Tretes. Sebelum di hotel ini perjalanan kita mau beli hotel, kita galau mau nginep di mana teman-teman ya. Ya jadi nanti paling nggak aku ketemu orang, aku bisa santai di hotel gitu loh guys. Oke. Nih guys, ini di mana? Kali Baru ya. Nih guys, Kali Baru tuh kalau mengarah ke sana lihat view, bisa kita disuguhin view kayak gitu ya, bagus ya. View gunung, udah mungkin puluhan kali sudah lewat sini, tetap suka sih guys lihat pemandangan kayak gini. Ini hawanya enak, ini nggak ada matahari teman-teman, karena kemarin lusa tuh panas ya ampun teman-teman. Ini OTW masih lama, 1 jam lagi mau baru sampai Jember. Mau makan apaan? Kita nggak tahu teman-teman mau makan apa, jujur blank, nggak tahu mau makan apa ya. Kita sate, nggak ada satenya nanti ya, coba cari lah. Kalau sate Taman Mangli ada dong. Bingung ya, jujur gini kita bingung guys makan apa. Tapi ya sudahlah, kita OTW dulu ya teman-teman ya. Ini 12,7 naik gunung, masih setengah tangkinya. Ini enaknya kalau punya tangki yang literannya besar ya teman-teman ya, jadi lebih ngerasa safety aja, mau boros gak boros. Jadi ini udah diesel, tangkinya 80 liter. Memang sekali ngisinya lumayan kerasa, tapi kalau perjalanan jauh kayak gini, misalnya aku mau tembus sampai Surabaya pun kayaknya ini masih bisa teman-teman, kayaknya masih bisa. Karena ini kalau nggak salah dulu pernah aku tes tuh bisa 800
kilo loh teman-teman, gila nggak? 80 liter soalnya tankinya, dan lumayan irit kan, di atas 110 kalau luar kota, bisa 111 atau 12, ini aja hampir 113 teman-teman. Saking kemarin banyak idle tuh yang buat turun average-nya ya. Oke. Ini mulai naik gunung, santai, power nggak pernah kepake teman-teman. Memang makanya kadang-kadang kalau kemarin teman-teman tanya kok kenapa nggak beli 4x4 ya. Pertama karena aku nggak beli baru, nggak bisa pilih. Yang kedua justru nggak tertarik 4x4, cuma beda di legendernya aja kan, sama ya beberapa gimmick-gimmick lah. Ini setirnya speedonya jadi merah gitu-gitu aja, kayak nggak terlalu worth it lah. Harganya beda sampai 100 juta barunya sama yang 4x2. Dan juga kalau teman-teman nggak suka off-road, beli 4x4 tuh agak bocah ya teman-teman. Karena 4x2 mau kemana pun ya, selama pokoknya bukan off-road yang parah di lumpur total, jeglongan, lubang, itu 4x2 ini nggak mungkin nggak nanjak guys. Tidak mungkin tidak nanjak guys. Jadi aman sih, masih sangat-sangat aman. Dan kalau pakai kota jauh lebih irit pastinya, sedikit banyak. Kalau 4x4 gardanya itu lebih besar, itu pasti bawanya lebih berat, pasti lebih boros sedikit daripada yang 4x2. Itu sih pertimbanganku guys ya. Makanya nggak tertarik 4x4. Overprice loh teman-teman, hampir 800 juta, 780-an, gila guys. 800 juta itu juga nggak kepake 4x4-nya, buat apa hamburin uang 100 juta. Kalau aku sih gitu. Jadi mending 4x2 sudah kemanapun aja mata ancap aja nih guys, pasti bisa guys. Wah ini pas sampai gunung guys, kumitir, dan hujannya lumayan deras teman-teman. Ini harus teman-teman harus hati-hati bener ya, apalagi naik SUV. Jangan petantang-petenteng, mentang-mentang tenaganya besar, RWD, tapi sangat rawan teman-teman untuk SUV yang leather frame, apalagi dengan clearance yang cukup tinggi, 220 kalau nggak salah teman-teman. Tinggi banget, itu buat centernya itu nggak bagus kayak crossover ataupun sedan. Jadi teman harus hati-hati, licin, periksa. Yang paling penting itu selalu aku bilang, kalau mau keluar kota dan tahu rutenya kayak mau ke gunung-gunung atau ya yang jalan-jalan bahaya, itu harus cek ban. Surat tipis harus ganti guys, oke? Guys, ini masih pelan, dan ditarik ya tetap naik guys. Memang RWD diesel mau apa lagi, makanya beli 4x4 tuh kayak agak apa ya, agak nggak guna lah kok menurutku teman-teman ya. Nih, kita nyantai di sini sambil pemandangan hujan, enak hujan ya, timbang panas ya. Cuma nggak, iya cuma bahaya aja sih teman-teman, nggak bisa nyalip juga, aku harus pelan-pelan. Oh kayak gini guys. Tuh. Apa? Iya ke hotel. Habis ini kita mau langsung ke Tretes guys ya. Jadi mau cuci paru-paru juga, jadi langsung nggak pulang, besok baru pulang teman-teman ya. Kita adjust dulu guys. Masih hijau-hijau gini ya, mantap ya. Apa sih kok marah-marah? Nggak boleh ditarik ya. Nih guys, hati-hati ini. Tapi memang hari ini lebih sepian ya. Iya daripada iya. Pagi ya. Aduh. Ya mungkin dari Sabtu dan pagi ya. Sepi loh, termasuk sepi pol ini. Harusnya rame sih. Wow ya. Nih guys. Nih, wis ini ngebantu banget ya, lihat jalan ya teman-teman ya. Kalau nggak ada kabut biasanya bantu. Oh depan kira-kira ada mau belok, jadi aku siap-siap belok. Arahnya paling nggak bantu sedikit lah, lumayan guna lah sekarang wisin. Teknologi sekarang tuh kalau bisa mempermudah kegiatan kita. Kayak gini guys, mantul ini guys. Cuma 3 orang ini aja teman-teman kayaknya. Mau salip ini agak takut karena hujan, takut selip. Jadi kita nyantai aja ya. Tuh. Apa ya sakit pak? Ini guys, kita sudah mau masuk Jember, 18 kilo lagi masuk kota. Cuma ini lumayan parah ya dia. Anginnya tuh lihat, teman bisa lihat dari daunnya. Wih gila. Bisa gini ya angin ya. Jadi panas guys, turun tiba-tiba langsung gelap langsung biar. Tuh istriku di belakang karena anakku agak pusing sakit yang pertama. Jadi kita beli kopi yang kecil ini. Guys, kayak gini teman-teman. Guys ya, tunggu ya.
Untung nggak terlalu macet hari ini, lebih lenggang lah, lebih sepi. Jadi kita perjalanan juga nggak terlalu capek. Guys, gantung wipernya Fortuner ini oke lah, nggak terlalu kerak-kerak. Kalau Pajeroku itu lebih kerak-kerak ya. Jadi mungkin dia terlalu keras tuh gimana, mungkin buat off-road ya. Kalau Pajeroku tuh, jadi kalau hujannya nggak terlalu deras pun kadang masih kayak bunyi kayak terlalu keset gitu loh guys. Kayak tekanan terlalu tinggi. Kalau ini lebih smooth teman-teman. Kita ngomong sama-sama bawaan orinya ya teman-teman ya. Oke lah. Aduh, ini kita salip dulu ya teman-teman. Kita manuver dulu tapi belum bisa. Aku nggak pernah pakai power sama sekali guys. Ya cuma yang itu awal-awal naik gunung aja, tapi nggak terlalu ngefek lah guys. Ini udah agak ngantuk ini ya teman-teman, lapar. Ya kita mau makan di depot yang awal kita mau coba, depot Jawa Timur. Itu kayak depot otentik, udah lama gitulah guys ya modelnya. Mudah-mudahan cocok ya guys ya. Oke. Nah ini guys, 17 kilo lagi. Kita jalan dulu ya teman-teman ya. Ini lumayan, lumayan. Sudah di kota Jember guys, lumayan macet. Tuh lihat nih, rame banget. Lumayan ramean ya. Ini pasar. Oh iya, ini masih lurus kita ke depot Jawa Timur. Tuh anak udah bangun tuh. Coba ya, mudah-mudahan ada tempatnya nih ya. Depot Jawa Timur nggak ada parkir ya apa? Oh iya, puasa sih. Buka enggak? Puasa. Coba di Google gimana? Enggak update. Waduh, kita coba dulu ya teman-teman ya. Ini guys, udah dekat. Parkirnya agak susah ya teman-teman ya. Mana depot Jawa Timur ini? Ini trogen nih, musuh mangan ban. Ini ya, tanya ayo. Pak, parkir mana? Guys, depotnya jadul banget ya. Ini langgannya dia, cuma nggak pernah, ini first time ke sini. Efek jadulnya kerasa banget. Tadi kita coba let's go ya. Rame banget guys. Terus ini di mana? Kita pesen dulu teman-teman ya. Ini guys menunya ya, jadul banget ini, kita harus tulis sendiri. Yang terkenal katanya nasi campur daging, nasi langgi. Kita coba lah nasi campurnya ya, pengen banget nih guys. Minum apa? Terus lah minum yang anget aja, saya sakit toh. Es teh hangat tapi manis. Es teh hangat tapi manis tuh gimana? Es teh hangat. Iya tuh guys, anak aku. Iya, teh hangat. Aku es jeruk manis ya, ada nggak es jeruk manis saya? Kamu katanya nggak boleh es. Wah ini guys, yang kenal nasi campur nasi langginya. Baunya sih mantap guys, kita coba ya. Enak ya, kamu pesen apa? Rawon. Baunya otentik pol sih. Sama nasi putihnya ya. Oke guys, kita ambil dulu, menarik banget ya. Iya guys, rasanya mantap banget, enak. Teksturnya tuh ada dari kering tempenya, ada abonnya. Ini cenderung agak manis tapi ada gurihnya. Ada asinnya lagi dikasih dari sambal sama telur asinnya. Mantap. Ini guys, habisnya 245 ya. Nasi campur 37, rawon 45, tapi banyak banget sih guys. Porsinya rawon sama dagingnya. Nasi rawon sendiri, kita lihat ternyata ada berinjo segini. Oke guys, seperti gini ya. Nanti kita review di dalam mobil aja ya sambil OTW. Ini sudah jam 1:30, kita masih mau ke test guys. Guys, sudah selesai makan di depot Jawa Timur, mantap masakannya. Rawon aku nggak coba karena aku memang nggak suka rawon, jadi aku nggak bisa nilai. Tapi kata istriku apa enak loh. Enak ayamnya sih. Enak ayamnya teman-teman katanya. Ayam gorengnya tadi ya. Tadi anakku yang tadi kan mau rawon berdua, tapi ternyata anakku yang kecil tuh kena pedes sedikit, nggak bisa nangis-nangis. Dia kira pesan ayam goreng sama nasi putih, ayam gorengnya enak. Tapi yang terkenal di sana kayaknya ini ya, nasi langgi atau nasi campur dagingnya itu enak teman-teman. Jadi memang enaknya itu selera ya, tapi dia itu memang bukan empal, tipikal empal yang di presto sampai empuk, enggak. Jadi dia tuh kayak masih ada keras-keras sedikit tapi masih bisa dimakan. Bukan sing
bukan yang empal yang keras kayak empal-empal. Sorry, empal-empal yang biasa di resto-resto yang apa? Yang bukan di resto ya, yang di pinggir-pinggir yang biasanya kayak empal-empal Jawa itu yang kayak dipukul aja. Itu kerasnya minta ampun guys. Ini enggak. Ini masih enak, masih bisa dinikmati, bisa dicokot walaupun tadi ada kayak gajinya itu masih enak. Bumbunya ada gurihnya teman-teman, ada gurih tapi dia lebih banyak manisnya ya, lebih kerasa manis tapi tetap gurih. Terus kayak kriuk-kriuk yang dapat dari sambal goreng tempe. Terus itunya juga enak, sambal goreng kentang ya. Sama ini ada tempe toh, orek tempe gitu. Tuh ngawur Terus sampai satu lagi itu apa? Dapat telur asin guys, enak banget telur asinnya. Iya jadi pas lah. Jadi kombinasi pas teman-teman, kayak nasinya juga punel, putih, bagus banget nasinya. Terus enak lah, terus kasih sambal sedikit, itu sambalnya juga asin-asin gurih gitu, mantap. Aku malah bisa kasih ini nilai untuk nasi campurnya 8,5/10, aku suka. Dan kalau tanya aku balik nggak? Balik sih teman-teman, karena udah bosen ya makan di Jember. Ini yang first time dan aku suka banget guys. Terus cemilan-cemilannya banyak juga, teman bisa lihat tadi mau apa aja. Terus tehnya aku juga suka ya, kayak teh desa ini ya. Iya wangi guys, enak pokoknya. Udahlah, harganya 245 dari habis gitu. Teman-teman yang nilai sendiri aja mahal apa enggaknya, oke? Karena mahal enggak itu relatif. Oke guys, kita jos dulu ya. Ya apa beli bensin ya harus ini ya. Iya, ini harusnya beli bensin. Oke guys, kita cari bensin. Udah, bensin pas keluar dari Jember ada kayaknya Dex teman-teman ya. Kita cari sana. Sambil aku buat konten nanti kira-kira dapat berapa untuk konsumsi BBM-nya teman-teman ya. Oke. Tadi ketemu pom bensin cukup besar guys. Di sebelah kiri tidak ada Dex light pun nggak ada teman-teman, cuma ada biosolar. Nih kenapa aku selalu bilang, ternyata karena aku sudah hampir setahun setelah jual Pajero kan nggak pakai diesel ya, luar kota pakai CX-60. Ternyata cari Pertamax Turbo itu jauh lebih gampang daripada cari solar yang Dex teman-teman. Ini aku kesulitan. Tahu gitu aku di Banyuwangi cuma berapa ya? Cuma ada 1 sampai 2 aja teman-teman yang ada Dex-nya. Sisanya ya biosolar guys. Cuma kan mobilku nggak bisa biosolar ya, jadi ya nggak usah lah. Ya udahlah kita tancap aja lah. Ngotot lah. Masih setengah kok guys, aman lah. Bondo nekat aja guys. Oke. Nanti cari di rest area tol aja, lebih aman harusnya ya. Oke guys, kita jos dulu. Ini kita sudah di daerah mana nih Han? Pokoknya sudah lewat dari udah luar Tanggul. Ya di Tanggul, daerah Tanggul, sudah keluar di Jember dan belum menemu yang pom bensin yang ada Dex-nya teman-teman. Ini sudah naik ke 13 atau 13, sudah 500 kilo. Ya, ini ya teman-teman ya, salah satu keunggulan Fortuner daripada Pajero, dia punya tangki yang lebih besar teman-teman. Bedanya lumayan banyak. Kalau nggak salah Pajero cuma 68, ini 80. Sini berapa ya? 12 ya. Iya, 12 ya teman-teman ya, 12 liter. 12 liter itu banyak banget tuh teman-teman. 12 liter kan 1/10 aja sudah bisa jalan berapa kilo teman-teman. Jadi lumayan ini, makanya aku nggak khawatir. Dari awal berangkat sampai sekarang belum isi bensin, masih setengah mobilku. Jadi ya sudahlah, nanti cari di rest area aja ya teman-teman ya. Ini juga dari tadi macet, rame, harus take over terus. Ditarik-tarik mobilnya kayak gini kan, teman bisa lihat ya, 2 jalur besar. Jadi kalau mau take over yang depannya harus cepat, set, otomatis pasti digaspol terus teman-teman. Oke. Nanti kita cari di rest area aja. Kayaknya kemalaman ini ya, masuk hotel lebih tak apa-apa lah teman-teman ya. Yang penting istirahat, nyantai-nyantai. Nanti aku mau ketemu orang juga malam guys. Oke. Kita jos dulu nih. Ada di mobil ya, apa badan kemeng? Nah, lumayan kemeng katanya teman-teman badannya. Beda ya kalau naik Mazda ya guys ya. Mazda lagi. Ya sudah lah guys. Oke. Kita OTW dulu. Nih guys, kita sudah Jatiroto. Ini aku bilang teman-teman ya, Jatiroto toh. Ini yang bahaya banget teman-teman ya. Ini kalau sore gini masih oke. Kalau udah malam tuh gelap banget, nggak ada penerangan. Ya ada tapi remang-remang. Jadi jangan kecepatan tinggi karena memang jalannya lumayan besar dan enak untuk dibuat kebut-kebutan. Jadi hati-hati. Salah sedikit buyar guys masuk sana tuh teman-teman, aku bilang ya. Kita masih OTW. Oh ya guys, aku mau bahas sesuatu ya. Kayak banyak banget ya yang DM aku. Sering tanya ya, sorry ya guys ya, aku bukan nggak mau balas. Kadang Instagram kok teman-teman tahu, kalau kita belum follow atau aku nggak tahu ya, belum aku balas itu masuknya di private message. Itu kalau aku nggak buka, itu juga nggak tahu, nggak ada notifikasi kalau
ada komen atau DM ke aku. Sebisa mungkin teman-teman, aku tuh bakal balas pokoknya ya, kecuali kondisiku pas drop, pas sibuk, repot, itu nggak mungkin aku balas teman-teman, gitu aja. Kalau kondisiku memungkinkan, nah memang lagi nganggur, pasti aku balas semua. Komen aja aku balas-balasin, walaupun agak telat karena aku balasin ya teman-teman ya, sorry ya. Jadi baik, aku kayak punya satu pandangan, kenapa kok orang selalu bilang spare partnya Mazda itu mahal? Iya kok mahal, kalau Toyota ini kan murah-murah dan lain-lain. Pertama gini teman-teman, Mazda itu build up, bukan CKD yang mana diproduksi di dalam negeri. Otomatis itu buatan Jepang yang diimport langsung secara utuh. Misalkan part A, part B, apa, yaitu apapun itu cuma langsung dikirim, diimport, masuk Indo, dipakai. Nah makanya pasti lebih mahal karena kena pajak dan lain-lain ya. Kalau yang memang pemerintah yang benar secara aturan ya memang harusnya impor pasti lebih mahal dong. Jangan sampai yang CKD lebih mahal. Karena apa? Karena kalau CKD itu harus dikasih kayak aturan-aturan yang buat mereka bisa bersaing supaya menyerap tenaga kerja guys kalau CKD. Karena buatnya di Indonesia otomatis ekonomi dan roda berputar ekonomi itu di Indonesia. Makanya oke guys, kita tarik dulu guys dikit. Oke, mantul guys. Jadi bedanya di sana teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami satu hal. Jadi kalau import itu pasti lebih mahal. Kedua, kualitinya juga beda guys. Buatan CKD kita compare sama-sama aja. Buatan CKD sama buatan build up itu rata-rata biasanya masih lebih bagus build up. Aku nggak tahu kenapa, aku juga nggak paham apa memang beda material dan lain-lain, beda developmentnya, aku nggak ngerti, intinya kayak gitu. Yang ketiga guys, kenapa kok spare part Mazda itu terkesan lebih mahal? Ingat ya, kata-kata Mazda itu salah satu brand Jepangnya Eropa. Jadi orang bilang tuh kalau mau pakai brand Jepang tapi rasa-rasa Eropa, yaitu Mazda. Nggak ada lagi brand Jepang yang bisa buat build quality, buat performa. Kalau performa oke lah, relatif ya. Tapi buat apa ya, rasa berkendara, experience kita driving itu kayak gimana, itu cuma Mazda yang bisa kasih kesan yang luxury, yang enak, nyaman, bener-bener like apa ya, like European cars, tapi dengan durability kayak mobil Jepang guys. Itu salah satu kehebatannya Mazda. Nah kenapa kok mahal kok spare part? Oke, kita kasih contoh-contoh sederhana aja guys. Kalau misalkan lampu misalnya CX-60 ya, oh lampunya mahal, satu biji bisa 40-50 juta, sepasang bisa 1 juta untuk lampunya aja belum pasang. Dibandingin sama misalkan lampunya Alphard yang harganya 1M lebih ya. Alphard tuh kalau nggak salah aku pernah tanya, lampunya depan tuh sekitar ya nggak murah juga ya, 20-an, 20 jutaan. Kita compare harganya mirip-mirip 1M-an, 20 jutaan. Mazda bisa 40, ya gimana guys? Alphard lampunya cuma LED dan lain-lain, terus proyektornya 2 dan lain-lain gitu aja. Tapi Mazda lampunya bisa adaptif, bisa naik turun sendiri, otomatis, lebih terang. Dia punya kelistrikan dan instrumen yang sangat lebih kompleks daripada yang ditawarkan di brand lain. Nah, ya otomatis ya jauh lebih mahal guys. Gitu aja sih simpelnya. Cuma kadang-kadang orang itu karena sudah ke brainwash ya teman-teman ya. Karena orang Indonesia ini gampang banget ke brainwash. Oh itu spare partnya mahal, dan padahal mereka nggak tahu spare part apa dulu yang mahal. Kalau spare part yang common ya, yang biasa-biasa, yang standar, yang normal, kayak kampas rem lah apa dan lain, itu ya mirip-mirip guys harganya sama Toyota guys. Jadi bedanya di situ teman-teman. Jadi nggak cuma itu ya, nggak cuma lampu. Oke, mau apa lagi? Satu sisi lampunya Mazda punya banyak fitur, bisa ini bisa itu, lebih terang, lebih fungsional, tapi lebih mahal pastinya. Apalagi ya kira-kira, banyak sih teman-teman ya, jujur. tunggu guys, ini bus ini nggak pakai otak ini soalnya teman-teman ya, wajar ya guys ya. Itu oknum ya, aku nggak bilang ya itu oknum, tapi kalau semua kayak gitu nggak tahu oknum apa enggak, karena aku beda banget, sering banget kalau
bis tuh kayak gitu. Waduh gila guys, aku dulu pernah sampai harus merepet ke trotoar. Aku pernah lihat dulu ada daerah di Bali itu sampai sepeda motor tuh sampai dia itu bener-bener banting setir ke pinggir jalan kira-kira kayak tadi tuh bis. Ya gitulah guys. Nanti kalau terjadi sungguhan disalahin alasannya ya kita bawa nyawa lebih banyak, pret itu teman-teman ya. Kadang pentingnya pendidikan dan sekolah itu kayak gitu. Terus guys, masalah lampu tadi ya sudah mahal. Stop lamp belakang itu mahal juga teman-teman. Mungkin brand-brand lain mungkin stop lamp 5-10 juta, itu belakang juga bisa 30-40 juta guys, Mazda itu. Bahkan nggak usah yang mahal-mahal CX-60, kayak Mazda 3 pun teman-teman, punya aku yang merah kemarin itu kalau nggak salah itu sekitar 25-an stop lamp belakang, karena dia punya instrumen yang benar-benar detail di dalamnya, full LED yang bagus, build quality yang luar biasa, dan juga dia punya kayak fitur kayak teman-teman tahu ya, kayak heartbeat gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma asal nyala ketak-ketik gitu teman-teman, dia punya development sendiri untuk buat ratingnya itu ya teman-teman ya. Itu lampu hati-hatinya itu kayak detak jantung. Nah sedetail itu teman-teman ya. Terserah teman-teman boleh bilang oh kok nggak penting ya, it's okay. Tapi kenyataannya mahal karena ada harga, mahal karena ada barangnya teman-teman. Ada harga, ada kualitas. Aku sih selalu pikir kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang secara rata-rata memang spare part Mazda pasti lebih mahal. Karena ya pertama dia buat ya memang build quality ya. Kalau teman-teman lihat sama-sama harga compare 400 jutaan, teman-teman bandingin sama brand sebelah ya pasti jauh banget. Mazda pasti lebih top, lebih fitur, lebih oke. Dari situ pasti otomatis punya material, punya budget untuk apa ya, searching the new innovation di setiap partnya itu juga butuh biaya teman-teman. Pasti jadi jatuhnya lebih mahal. Apalagi Mazda dia bukan pabrikan yang kayak Toyota yang sudah penjualannya puluhan juta di dunia masalahnya, jadi lebih efisiensi kan. Kalau Mazda kan enggak, segmennya beda, otomatis pasti lebih mahal. Kayak gitu sih teman-teman kalau menurutku ya. Jadi aku cuma bahas aja. Ada beberapa yang komen katanya nggak worth it Mazda, masa lampunya aja segitu, lampu depan ya. Aku jelasin teman-teman ya, mau jangan dibandingin sama Fortuner Pajero guys. Kalau Fortuner Pajero lampunya cuma bisa nyala, itu nggak terang. Kayak kemarin aku buat konten pas naikin Fortuner nggak terang guys lampunya. Dan lampunya cuma ada LED, DLR untuk siang, terus lampu utama sudah untuk ngedem just that teman-teman. Lah Mazda kayak Mazda 3 aja udah lah, nggak usah dibandingin CX-60 yang terlalu canggih ya. Bisa adaptif kiri kanan atas bawah, bisa ngedem sendiri dan lain-lain. Bandingin aja deh sama Mazda 3 aku yang sedan itu, yang merah itu, harganya mirip, malah lebih murah malah. Itu sudah bisa ngikutin jalan mana yang blind spot dia terangin guys. Terus otomatisnya sensitivitasnya itu bisa diatur sedetail mungkin, kayak mid high kayak gitu, sampai sedetail itu teman-teman. Kalau Toyota kan enggak guys, kayak Fortuner kan cuma pokoknya gelap nyala gitu, sensitifnya nggak bisa diatur yang sedetail itu. Nah itu otomatis kan juga mempengaruhi harganya teman-teman. Jadi boleh memang harus diakui pasti masih lebih mahal, tapi ada yang didapat dari apa yang kita bayar teman-teman ya. So far aku jangan sampai lah ya, belum kecewa sih sama produknya Mazda guys, top lah. Nah kalau ini teman-teman, kalau kayak misalkan fog lamp gitu ya teman-teman ya, Mazda nggak usah fog lamp, dia lumayan bisa nerangin jalan teman-teman. Tapi kalau mungkin ada beberapa mobil yang perlu fog lamp, baru mungkin keterangannya itu sama kayak satu headlampnya Mazda. Mungkin Mazda juga bisa bilang dia nggak mau pakai gitu kan, dia mau buat mobilnya tuh secantik mungkin lah, seelegan mungkin kayaknya kayak gitu tuh. Tapi nggak ganggu secara fungsional, itu aja sih guys. Cuma kalau teman-teman kalau tanya spare part yang common itu ya mirip-mirip guys harganya. Sungguhan nggak yang mahal banget itu, nggak teman-teman. Malah teman-teman ya, beberapa brand kayak Toyota, sebelahnya Toyota itu nggak kalah murah loh guys. Dulu aku pakai mobil itu, ada 2-3 mobil brand itu
Ya mahal juga, ganti skok mobil 4 biji apa dia lumayan juga harganya. Nggak yang murah kayak gitu, tergantung lah ya teman-teman ya, tergantung mobilnya juga. Jadi paling nggak teman-teman dapat insight lah dari aku, opiniku tentang kenapa kok banyak yang komen spare part Mazda itu mahal. Lihat-lihat spare part apa dulu. Kalau yang common ya sama mirip-mirip lah, nggak terlalu beda. Tapi kalau servis di Mazda itu lihat kayak raja kita, es krim dan lain-lain itu ngambil seanunya, terus udah dilayani kayak raja lah pokoknya di sana, kasih makan siang lah bla bla bla. Kadang kalau Toyota itu sepet guys, nunggu di Toyota nggak dapat apa-apa, paling cuma cemilan-cemilan kerupuk itu pun kadang-kadang siang sudah habis guys, nggak direfill lagi. Tapi kalau di Mazda itu sudah mantap. Itu kan juga ada sesuatu yang dibayarkan ya, pengalaman yang luar biasa. Itu kan juga pasti menimbulkan biaya kayak gitulah. Oke ya guys ya, itu aja pandanganku tentang kenapa. Nah itu guys, salah satu yang nggak pakai otak juga guys, sama ya itu pas tuh guys. Saya langsung tak kasih contohnya orangnya model-model gitu ya. Itu pokoknya orang bawa LDCC, ini nggak semua ya, aku nggak mengeneralisasi ya. Aku cuma ngomong rata-rata yang pengalamanku. Aduh kalau mobil-mobil gitu tuh aku bingung ya, bisa belinya tapi otaknya nggak kepake guys pas pakai mobilnya, jadi ya repot gitu aja. Itu sangat membahayakan orang teman-teman. Kalau nggak awas yang nyetir apa nggak tabrakan ya, kalau cuma tabrakan, kalau sampai ada yang meninggal kayak gimana. Nah kayak gitu, karena orang nggak mikir sampai sana teman-teman. Oke lah, kita OTW dulu, masih 2,5 jam guys, masih jauh 130 kilo. Cuma nanti kalau sudah di tol baru lebih enak. Ini mungkin di tol aja guys ya, kita cari bensin ya guys ya. Oke. Oke guys ya, sepanjang perjalanan nggak ada matahari, ini hujan lagi guys. Di mana nih? Leces ya, daerah Leces. Oh Kelakah teman-teman. Gila ya, ini benar-benar perubahan iklim yang ekstrim. Dimana biasanya hujan itu sudah selesai di bulan Februari ya guys ya. Ini Maret malah hujan parah-parahnya. Nanti yang tahun lalu yang kemarin harusnya tuh hujan, malah baru hujan kalau nggak salah akhir November sampai Desember. Oktober sama sekali nggak hujan. Sudahlah teman-teman ya, ini memang cuacanya lagi nggak bersahabat guys. Tuh gelapnya kayak gitu. Cuma kalau kita dari segi driver ya enak aja hawa kayak gini, asik, cuma nggak panas, nggak capek. Cuma kita harus lebih hati-hati di bagian untuk safety. Ini aja aspal yang basah guys, itu aja sih. Masih kuat, masih aman. Tuh anak-anak masih aman guys. Oke lah, kita nanti kita mau check-in dulu apa makan dulu? Kita mau makan sate guys kayaknya guys. Kita check-in dulu ya. Oke. Akhirnya guys, jam berapa ini? 4:30. Kita masuk tol. Kalau sudah masuk tol sudah lega guys ya, karena tinggal jos. Wah jalannya rame, padat, banyak bis juga. Hawa masih cekung. Hawa cekung itu apa? Cuaca mendukung. Nah, kita sudah mau masuk tol Leces. Kita jos arah Pasuruan teman-teman ya. Ini sudah buaran untuk Oma lah tah? Udah. Ya udah, oke lah guys. Kita jos dulu ini 13,2. Gimana guys ya? Enaknya ini aku berhenti cari bensin apa nggak usah tancap aja guys ya sampai besok pulang. Kayaknya masih nutut sih sampai besok pulang teman-teman. Pulang apa? Nggak nekat, pasti nutut sih. Iya. Aku percaya sama mobilku. Udah nggak usah guys ya, malas ya turun ya. Besok aja guys ya. Oke. Kita susul udah lapar ini, mau check-in hotel dulu guys. Oke. Anak-anak masih aman? Aman. Weh, sih. Udah guys. Wah, itu loh, tempelkan kartu e-tol itu loh. Di sini. Oh, nempel di sini ya? Oh, ini guys, kata istriku nempel di sini. Tapi dulu ada loh sih kayak gitu awal-awal. Sumpah. Guyon lah. Ngawur, aduh gak nutut. Bentar guys. Aduh, tadi kurang ke kanan guys. Kita jos. Tinggal berapa? 1 jam lagi, cuma 86 kilo tapi di tol. Oke. Mantap guys, hajar. Ini nanti lebaran kita mau jalan-jalan lagi tapi nggak tahu kemana sama mamaku. Kayaknya nggak naik ini deh guys, kayaknya mau naik Foxy soalnya sempit ya naik ini ya. Kayaknya mau naik Foxy guys, tapi kita kiri. ya tahu
kita belum tahu mau kemana, tapi rencana ya guys, ini baru rencana. Mungkin ke Semarang langsung cus ke Jepara, karena nggak pernah ke Jepara sama sekali. Tapi let's see lah ya teman-teman ya, kita lihat apakah bisa apa enggak guys. Oke, kita cus dulu di tol ini. Jadi aku nggak usah ngisi bensin dulu guys, masih bisa, masih 500 aku pede kalau bisa. Oke jas, ajar. Ini guys, masuk tol sudah jelas banget, nggak kelihatan apa-apa teman-teman. Kalau di aneh ya kayak gini sih pandangan, kalau di vision langsung lihat dari mata itu nggak kelihatan, tapi kalau dari kamera gini masih kelihatan teman-teman. Ini pandangannya mungkin cuma jarak sekitar 50 meter aja nih guys, bener-bener kelihatan. Depan tuh udah nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Ini yang bahaya ya teman-teman ya, makanya kalau kayak gini, kabut kayak gini better. Kalau aku masih percaya dengan hazard itu lumayan untuk membantu teman-teman. Yang penting kalau teman-teman pakai hazard jangan zigzag, jangan kiri kanan buat orang bingung. Kalau satu jalur tempat, jalur kiri jangan pelan di hazard itu sangat berguna. Oleh kalau di daerah pegunungan itu sangat-sangat berguna, terlihat kalau memang ada kendaraan di depan kita atau dari belakang ngelihat ada kendaraan kita, karena ini benar-benar nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Lihat, wih, kayak gini aku juga nggak berani cepet-cepet, takut aku overtraining. Jadi ya kita santai aja dari 80-an sini, pokoknya pelan-pelan guys ya. Ini sudah agak kelaparan kita guys, agak kelaparan. Yes, kita jalan dulu. Kalau dari arah Banyuwangi jangan ke arah Surabaya, langsung keluar arah Pandaan untuk kumpul Pandaan guys. Ini udah exit kayak belum ya? Arah Pandaan. Iya, belum exit ya? Iya, nggak keluar. Udah jam 5 lebih guys, sudah lapar ini. Lapar pol. Rame nggak ya? Nah ini nggak tahu rame apa enggak, makanya apa enak ya? Cekin dulu. Lihat dulu. Kalau misalnya pas di situ rame ya cek. Ya wis, oke guys, karena tahunnya banyak yang buka puasa ini. 7 kilo lagi guys, kita bakal exit Pandaan guys. Oke. Ini dari tadi baru ini di bawah 100, dari tadi konstan 120-140, masih ketemu 13,3 teman-teman. Mantap ya. Masuk ini sih guys. Aku yakin ini besok baru pulang Surabaya kita langsung isi full gitu aja teman-teman ya. 608 jutaan teman-teman guys.